Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Mawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian teoretis. Dan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan kajian teoretis. Kajian teoretis itu adalah pikiran atau pola pikir yang mendasarkan semua dari teori-teori yang ada sebagai tindakan landasannya, menjadikan sebuah atau beberapa teori sekaligus yang mempunyai keterkaitan sebagai landasan berpikir dalam menghadapi masalah. Dan di sini contohnya seperti teori permintaan, yaitu permintaan konsumen terhadap harga barang dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan konsumen, selera, dan faktor lainnya. Hubungan-hubungan yang dapat dijelaskan dalam kajian teoretis itu seperti jika harga barang naik, maka permintaan konsumen terhadap barang tersebut akan menurun. Begitupun penjelasan hubungan harga barang lain terhadap permintaan suatu barang. Akan sampai pada penjelasan apakah barang lain tersebut bersifat substitusi atau sebaliknya bersifat komplementer. Dan di sini juga dijelaskan tentang konsep teoritis. Konsep teoritis itu adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian, atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan keterangan referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Cara mengkaji teori agar mampu menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu dengan menggunakan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah apa? Apa digunakan untuk seperti menanyakan apa definisi dari suatu variabel yang dikaji. Kemudian yang kedua adalah mengapa. Mengapa variabel tersebut penting? Maksudnya adalah arti penting, peranannya penting, dan kemanfaatan variabelnya. Yang ketiga adalah bagaimana. Bagaimana variabel tersebut terbentuk, dari konsep apa saja variabel berasal, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan bagaimana kriteria yang mengukur variabel tersebut. Kemudian di sini juga dijelaskan kajian teoretis dalam makalah. Maksudnya adalah sekumpulan teori-teori yang akan digunakan dalam mendukung proses penelitian kita sebagai mahasiswa, sehingga disertasi yang dibuat bukan hasil karangan, tapi hasil karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itulah maksud dari kajian teoritis dalam makalah. Kemudian ada juga kajian teoritis dalam karya ilmiah, yaitu jembatan untuk peneliti untuk mendapatkan landasan konstruksi teoritis sebagai pedoman atau pegangan tolak ukur atau sumber hipotesis. Kajian teori itu juga mempersempit pembahasan masalah dalam penelitian dan mengidentifikasikan arah penelitian. Pembahasan masalah dalam penelitian berarti meneliti menggunakan kajian teori untuk menunjukkan pentingnya permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Jadi maksudnya pembahasan masalah dalam peneliti itu kita meneliti menggunakan kajian teori itu untuk menunjukkan pentingnya permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Kemudian di sini juga ada manfaat yang diperoleh dari kajian teori. Yang pertama adalah mengkaji sejarah permasalahan. Yang kedua, membantu pemilihan prosedur penelitian.
Yang ketiga, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Yang keempat, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Yang kelima, menghindari duplikasi penelitian. Dan yang keenam, menunjang perumusan masalah. Ada juga di sini disebutkan yang terdapat dalam kajian teori itu. Yang pertama adalah memperjelas masalah yang diteliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis. Kemudian dua, memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang diteliti. Kemudian yang ketiga, membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Di sini juga ada metode penelitian kajian teoritis. Dalam penelitian, biasanya teori dikaji dalam suatu sub atau bab tersendiri. Teori merupakan kumpulan konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang suatu fenomena atau gejala dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan fenomena tersebut. Jadi maksud dari kajian teoritis itu adalah kita menemukan permasalahan yang ada dalam, misalnya seperti dalam makalah, dalam karya ilmiah. Dan kemudian di sini ada hal-hal yang perlu diwaspadai oleh peneliti dalam membahas sub atau bab kajian teoritis. Yang pertama adalah peneliti tidak perlu memindahkan seluruh isi buku sehingga halaman proposal menjadi tebal. Padahal mungkin hal-hal yang dikutip tidak sepenuhnya bermanfaat untuk menjelaskan hakikat variabel yang diteliti. Jadi, tidak perlu memindahkan seluruh isi buku jika tidak bermanfaat, karena belum tentu apa yang dipindahkan itu semua penting. Dan juga belum tentu yang ada di dalam buku tersebut bisa menjelaskan hakikatnya. Peneliti sebaiknya memberikan penjelasan dan tanggapan yang memadai jika peneliti mencoba mengutip satu kalimat dari referensi yang dipilih. Peneliti seringkali mengutip satu referensi, akan tetapi tidak membuat sumber referensinya, seperti nama penulis, tahun, halaman, dan lainnya. Seolah-olah kutipan tersebut merupakan kalimat peneliti sendiri. Jadi maksudnya adalah mengutip satu referensi, akan tetapi tidak, seringkali orang mengutip satu referensi, akan tetapi dia tidak membuat sumber referensinya, sehingga kutipan tersebut merupakan kalimat penelitian sendiri, padahal itu milik orang lain. Sampai sini penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.